akan mengumumkan jajaran cast yang akan terlibat di dalam film Tukar Takdir. Kita undang produser dari film Tukar Takdir, Bapak Chan Parwes Servia. Produser untuk film Tukar Takdir ada Rama Adi. Penulis novel dari Tukar Takdir, ini dia Valian Budi. Sutradara sekaligus penulis skenario dari film Tukar Takdir, Molly Surya. Ada Ayes Kasar. Selanjutnya kita punya Revaldo Bagus Ade Saputra. Ada Roy Sungkono. Kita juga punya Aryo Wahab, Devi Perbatasari, Tora Sudiro. Selanjutnya kita juga punya ada Mas Teddy Syah. Ada Hana Al-Rashid, Marcella Zalianti, Meriam Belinda. Kita akan undang 3 cast utama yang belum kita panggil yang akan bergabung bersama kita. Adisti Zara, Marsha Timothy, Nicola Saputra, filmmaker dan juga jajaran cast dari film Tukar Takdir. Starvision bekerja sama dengan Sine Surya dan Legacy Pictures menghadirkan sebuah film dengan genre yang mungkin relatif baru ya di kita, yang berjudul Tukar Takdir, diangkat dari novel karya Valian Budi. Ada di sini. Kita kenal beliau sebagai Fabio. Dari sejak tahun 2019 kita udah merencanakan agar karya ini bisa diproduksi di tahun 2020. Tapi ternyata membuat film tentang petaka pesawat itu bukanlah film yang mudah. Molly Surya yang menulis skripnya butuh waktu yang relatif panjang dan juga memikirkan bagaimana kita menyampaikan sebuah drama musibah ini, menciptakan juga problematika kepada karakter-karakter yang mengalaminya sehingga menjadi sebuah tontonan yang lengkap. Kita tahu bahwa pesawat sudah menjadi public transportation yang umum dan tentunya banyak hal yang kita dengar tentang ya ada musibah, ada petaka, ada banyak sekali hal yang mungkin ini akan menjadi sebuah cerminan baru, pergulatan emosi dari karakter-karakternya, bagaimana mereka harus menghadapi trauma ataupun bagaimana mereka harus melanjutkan kehidupannya. Sebuah tontonan yang paten baru di perfilman nasional kita yang sekarang ini memang sedang dalam kondisi yang sangat bertumbuh sehat, bertumbuh baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah alternatif genre yang baru yang menjadi sebuah tontonan yang bisa diminati oleh penonton pada akhirnya nanti. Saya mengaturkan selamat datang kepada para cast yang luar biasa ini. Yeay. Tepuk tangan dong. Tapi semuanya relatif udah kenal semua teman-teman di sini yang terlibat dan sebagian dari kru juga atau head of department dari semua tim produksinya adalah orang-orang yang memang dedikasinya baik. Apa yang kita nanti berikan itu menjadi sesuatu yang relatable tapi juga believable dan bisa memberikan hiburan yang lengkap. Kita akan segera memulai syutingnya. Di samping mengabarkan tentang ini, kita ajak teman-teman di luar sana, para penonton film nasional yang kita cintai untuk juga turut mendoakan semoga prosesnya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Parwes. Kami Sine Surya, saya, Molly dan juga Fauzan sangat excited untuk film ini. Punya kesempatan bekerja sama dengan produser sekaliber Pak Parwes gitu untuk mensupport visi ini. Satu film yang punya genre yang berbeda lah. Semoga ini harapannya bisa menjadi kontribusi kami di film Indonesia gitu intinya. Dan juga terima kasih buat Fabio sih untuk ceritanya. Buku itu ada di meja saya gitu untuk beberapa waktu gitu. Sampai Molly ngeliat di halaman yang di awal terus wah gue mau nih. At the same time kita tuh juga suka nonton dokumenter kecelakaan pesawat kan, jadi pas banget gitu ya. Harapannya nanti film ini bisa diterima dan ditonton oleh banyak orang sih. Exciting karena ini sesuatu yang belum pernah saya bikin sebelumnya. Ketika saya menulis skenario juga saya ingin melibatkan, karena gimana pun ada drama yang cukup kental ya di film ini gitu, dengan karena melibatkan orang banyak, melibatkan banyak konflik-konflik. Dan satu tema lagi yang membuat saya tertarik adalah kita bicara soal duka juga. Itu kan satu dari 12 cerita ya. Saya berusaha untuk menangkap nyawanya sih gitu, spiritnya gitu, seni yang berbeda ya, sebuah cerita pendek dengan sebuah film gitu istilahnya. Dan saya sih sangat mengenjoy proses itu karena memberikan kayak semacam kebebasan gitu istilah,
ruang yang cukup banyak gitu untuk mengeksplor. Ya ini interpretasi saya sebagai pembaca, ada desperation, ya ada trauma, ada duka dan keseruan juga gitu, dan itu yang coba saya suntikan ke dalam film. Tukatir itu aku tulis dari duka-duka yang telah saya lalui kan ya. Salah satunya yang cerpen yang dikembangkan oleh Molly. Dan kalau kita lihat di cover buku itu ada makhluk-makhluk merah di antara wanita yang jadi cover itu sebetulnya perwujudan trauma yang mengikuti kita kemanapun. Dan trauma itu warna merah kan. Dan pas saya baca naskahnya Molly, wah ini sih benar-benar menginterpretasikan dengan brilian. Pak Parwas itu telepon saya kan ya, sebalik cerita apa ya. Fabio, kamu mau tahu case-nya sekarang atau nanti pas preskon? Terus pas sekarang aja Pak, kalau preskon saya pingsan Pak. Tapi Pak Parwas bilang, wow, langsung terhenyak sekian detik deh waktu itu. Sempat lupa Pak Parwas masih ada di telepon saya. Film yang akan sangat relate dengan banyak orang karena setiap orang pasti pernah mengalami musibah atau akan mengalami sebuah musibah. Tokoh Rawa adalah tokoh yang salah satunya merepresentasikan bagaimana seseorang bisa berhadapan dengan sebuah musibah, dan saya yakin tokoh-tokoh lain di film ini juga akan merepresentasikan masing-masing perasaan-perasaan itu. Saya kenal Molly udah cukup lama dan dulu memang sering sekali sharing soal interestnya Molly terhadap air crash investigations. Jadi Molly sangat menguasai bidang ini sebenarnya. Di sini saya berperan sebagai Dita, merepresentasikan orang-orang yang menghadapi musibah, mengalami duka gitu dalam kehidupan. Dan sebenarnya saya tuh orang yang paling tidak nyaman naik pesawat. Tragedi-tragedi pesawat itu kalau saya selalu hindari obrolan itu karena saya tuh nggak nyaman naik pesawat. Tapi ternyata cerita ini datang ke saya. Mungkin ini salah satu cara saya juga untuk bisa mengatasi ketakutan dan menghadapi sih. Aku jujur deg-degan banget nih di sini. Tolongin. Aku di sini berperan sebagai Zahra. Aku banyak ngobrol sama Mbak Molly, berdiskusi karakter ini itu mau dibentuk seperti apa, mau dibawa kemana. Lumayan banyak catatan penting soal karakter aku sih. Insya Allah gak akan sia-siakan kesempatan. Ada Mbak Meriam Belina. Saya sebagai seorang ibu tapi yang mempunyai hubungan agak sedikit terlalu dalam sama anaknya. Cukup sulit untuk digambarkan, tapi tidak sulit untuk dirasakan. Jadi semoga ya kita bisa memberikan yang terbaik semuanya teman-teman. Oke, and good luck to us. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Molly, Rama, Pak Parwas sudah mempercayakan karakter Damayanti ya kepada saya. Juga kerja sama Molly karena ini pertama kali, dan sama Pak Parwas setelah 2003 terakhir ya Pak ya. Wow, 20 tahun berlalu ya. 20 tahun lebih berarti akhirnya kembali bersama lagi. Iya. Dan challenge yang paling besar dari karakter ini, dia mungkin orang yang paling sedih dan kehilangan, tapi harus mengekspresikan kesedihan dan kehilangan yang mendalam tanpa banyak berkata-kata. Saya juga orang yang takut naik pesawat banget. Jadi saya pikir ini cerita yang sangat relate, inspirasi juga ya, potret untuk masyarakat begini yang terjadi dalam dunia pesawat itu, dan bagaimana kita berjuang untuk menghadapi kehilangan kita dalam hidup. Saya harus sex change karena awalnya di skrip karakternya lelaki, namanya Patrick, tapi jadi Patrick ya. Karakter Patricia mungkin menjadi salah satu dari akan menghadapi musibah ini dengan cara yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya memerankan Raldi, suami dari Dita, seorang pekerja biasa sih, dan pesawat merupakan mungkin alat transportasi kedua dalam hidupnya karena dia seorang pekerja yang harus sering berpindah-pindah kota. Saya nggak mau spill lebih banyak, saya cuma bilang untuk Pak Parwas dan Mbak Molly, keberanian yang luar biasa bikin ini. Yes. Thank you. Sebelumnya ini bukan komedi Pak. Saya biasanya main komedi terus nih. Ini begitu ngeliat pemain-pemainnya kok kayaknya bukan komedi nih. Saya sampai bingung Pak. Jadi kayak dijebak ya? Di sini saya menjadi Dirga. Nama panjangnya Dirgahayu. Iya, kan ada komedi di preskon. Mungkin akan menjadi pengalaman pertama saya juga. Jadi mohon bimbingannya Bu Molly. Beneran, saya biasa kalau main film jadi jagoan mulu. Ini apa yang buat Mas Tora yakin untuk mengambil proyek ini setelah tahu kayak, wah nih ternyata serius nih perannya juga menantang gitu. Oh, saya gak yakin. Untuk memperdalam peran ini saya mulai dengan tidak membaca skripnya ya. Terus
gimana dong? Kalau nggak baca skripnya. Ya pokoknya gue terserah Molly aja ntar gimana. Gue ngikut kata Bu Molly. Tora diem, Tora nangis, Tora ini gue akan berusaha semaksimal mungkin. Yes. Karena tadi kan di bukunya ada 11 cerita 12 cerita. 12 cerita. Iya. Ada kemungkinan kan ada seri 2-nya, seri 3-nya, seri 5. Ya Pak ya. Anak saya 5 Pak. Iya. Bantu-bantulah. Mas Tora Sudiro, thank you Mas Tora. Nah, terakhir kali saya syuting layar lebar itu ada di tahun 96, which is 28 tahun yang lalu. Wow. Saya berterima kasih sekali saya diberi kesempatan dan mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Dan karakter saya di sini sebagai Dr. Vita. Ya. Dr. Vita adalah dokter psikiatri yang akan merawat Rawa nanti. Karakter Purwanto ini sebagai kepala KNKT di sini. Sempat ketemu langsung sama kepala KNKT-nya sendiri langsung yang aslinya Pak Nur Cahyo ya. Ada ilmu yang gue dapetin supaya untuk bisa memainkan Purwanto dengan asik lah. Saya berperan sebagai Dimas. Kalau Pak Purwanto ini selalu ada di kantor, nah aku yang di lapangan. Petugas KNKT kalau misalkan lagi di kejadian tuh apa aja sih tugasnya? Nah itu research yang kita lakuin di sana sih. Nama saya Bagus. Saya di sini berperan sebagai Bambang karena saya tumbuh besar di panggung teater sebenarnya dan bermain dengan cast yang sangat luar biasa ini merupakan sebuah kebanggaan. Dalam Air Crash Investigation salah satu peran yang paling penting juga adalah messenger atau middleman-nya. Saya berperan sebagai peran itu, menghubungkan kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang berada di balik dari kecelakaan pesawat ini. Merasa grateful banget ada di jajaran cast yang keren-keren ini. Adam Saputra itu dia yang punya airlines-nya. Kalau yang lain itu masalah grievance, terus acceptance. Mungkin buat Adam Saputra juga seperti itu, tapi bagian bisnisnya. Untuk tokoh Pak Muksin, ya dia salah satu keluarga korban. Jadi saya merasa kehilangan, duka yang dalam dengan perginya mereka, tapi bagaimana cara saya mengekspresikan untuk lebih sabar dan legowo. Kita akan foto sekali lagi bersama, namun yang di belakang boleh berdiri, yang di depan tetap duduk. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Halo, saya Nicholas Saputra, saya di film Tukar Takdir berperan sebagai Rawa. Senang sekali bisa syuting kembali bersama Molly dan juga teman-teman yang bergabung di film ini. Saya Marsha Timothy, di film Tukar Takdir saya berperan sebagai Dita. Ini pertama kali saya kerjasama dengan Star Vision, jadi super excited. Halo semuanya, aku Zara Adisti, berperan sebagai Zahra di film Tukar Takdir. Sangat beruntung bisa dikasih kepercayaan untuk terlibat di proyek sebesar dan sebagus ini. Halo, nama saya Valian Budi. Saya di sini sebagai penulis buku Tukar Takdir, merupakan perwujudan pengembangan sebuah takdir dari buku saya. Lega banget ada offer kita yang akhirnya terkuat hari ini. Hai, aku Hana dan berperan sebagai Patricia di film Tukar Takdir. Hai, saya Marcella Zalianti, saya berperan sebagai tokoh Damianti di dalam film Tukar Takdir. Saya Miriam Belina, saya berperan sebagai Sinta di film Tukar Takdir. Sinta itu adalah ibu dari Rawa. Senang banget sih bisa gabung di sini, akhirnya dapat kesempatan juga untuk kerja sama Star Vision lagi dan juga bersama Mbak Molly yang aku udah ngefans dari dulu. Harapan saya di film ini ya otomatis ya segala sesuatu berjalan dengan lancar, bisa memberikan yang terbaik. Doakan semoga syuting kita lancar. Karena mungkin ini akan jadi proses syuting yang panjang. Sampai selesai, hasilnya baik, semua sehat. Mudah-mudahan film ini punya tempat sendiri di dalam masyarakat dan bisa ditonton oleh sebanyak-banyaknya juga pencinta film Indonesia. Amin. Tunggu Tukar Takdir akan segera di bioskop.